kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Bertepatan dengan peringatan 78 tahun Republik Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan fitur baru pada KRIS, yakni KRIS Tuntas, tarik tunai, transfer, dan setor tunai. KRIS Tuntas rencananya akan diimplementasikan secepat-cepatnya pada 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023. KRIS Tuntas merupakan fitur terbaru dari KRIS yang didesain agar pengguna dapat melakukan transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai. KRIS Tuntas bertujuan untuk memperluas akses layanan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di pelosok dan wilayah 3T, serta mendukung stabilitas sistem pembayaran. Selain itu, dengan KRIS Tuntas memiliki keuntungan yakni lebih efisien dengan biaya yang terjangkau dibanding metode lainnya. Pengguna hanya perlu memindai KRIS di mesin ATM ataupun agen menggunakan aplikasi keuangan digital masing-masing. Cara melakukan tarik tunai dengan menggunakan KRIS: pertama, pengguna pindai KRIS yang ada pada layar ATM, kemudian masukkan PIN dan uang akan siap untuk diterima. Untuk transfer, masyarakat dapat melakukan transfer dana ke antar pengguna KRIS lainnya dengan cara pengirim pindai KRIS milik penerima. Penerima melakukan input nominal dan input PIN, dilanjutkan pengirim menginput PIN dan penerima akan menerima uang tersebut. Untuk setor tunai, dimulai dengan agen menerima uang dari user, penyetor scan KRIS menginput nominal dan PIN di aplikasi pembayaran, dan setor tunai akan berhasil. Biaya transaksi menggunakan KRIS Tuntas yakni Rp2.500 per transaksi. Tidak hanya itu, untuk memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, KRIS Tuntas dapat digunakan di seluruh ATM dan agen KRIS Tuntas yang berpartisipasi. Apa yang kita hadiahkan hari ini? Satu adalah KRIS Tuntas, QR Indonesian Standard untuk tarik tunai, untuk transfer, dan juga untuk setor. Ini akan memperluas layanan dan jangkauan KRIS, dan juga sekaligus tidak hanya bagi masyarakat kita yang punya akun, tapi yang tidak punya akun pun bisa dengan KRIS Tuntas, yang jelas biayanya jauh lebih murah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap sistem pembayaran dengan menggunakan KRIS di 5 negara di ASEAN pada 2023 bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar Amerika Serikat dalam setiap transaksi antar negara. Adapun 5 negara ASEAN tersebut yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. 5 negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina telah menyepakati kerjasama pembayaran lintas negara ASEAN dengan menggunakan QR Code atau e-wallet. Dalam kerjasama tersebut, kelima negara ASEAN menyepakati penggunaan QR Code, face payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu metode pembayaran di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perkembangan konektivitas pembayaran regional dan mekanisme transaksi mata uang lokal dapat memperkuat stabilitas keuangan dan meningkatkan integrasi ekonomi di ASEAN. ASEAN Local Currency Transaction Framework kemarin yang sudah ditandatangani, beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, ini sudah siap secara bilateral. Nanti kita masuk lagi di ASEAN 5, negara ASEAN 5. Nah, tentu kita berharap bahwa semuanya ini bisa berlaku reciprocal. Orang Malaysia bisa menggunakan currency mereka, Indonesia menggunakan rupiah, kalau ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia. Nah, tentu ini akan mengurangi exposure dolar. Jual beli, itu kurs kan ada deltanya. Nah, ini dikurangi sehingga rupiah akan semakin kuat. Melalui QR Code Payment antar negara, Menko Airlangga berharap transaksi digital menjadi lebih mudah, cepat, dan aman, sehingga dapat meningkatkan perdagangan maupun pariwisata di kawasan ASEAN. Sehingga tentu kalau transaksi di bawah $100, harapannya UMKM di ASEAN, ya tentu makanan minuman menjadi salah satu favorite lah untuk di regional. Keripik duren misalnya kan, tentu kita bisa dorong. Jadi Pak, bukan hanya durennya tapi keripiknya pun bisa di e-commerce kan. Nah, kalau anak-anak muda sekarang kan urusan kosmetik yang bisa juga didorong. Nah, kita punya banyak produk
herbal misalnya. Nah itu bisa juga asal packagingnya menarik. Nah ini bisa didorong untuk perdagangan ASEAN. Pemirsa, 2 hari lagi pertemuan internasional ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) akan segera digelar di Indonesia, tepatnya di Labuan Bajo. Direncanakan kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Asian Ministerial Meeting on Transnational yang akan digelar di Labuan Bajo pada 20 hingga 23 Agustus 2023 mendatang direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC 2023. Event internasional ini akan dihadiri oleh delegasi dari 10 negara Asia Tenggara yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam serta Indonesia sebagai tuan rumah. Pertemuan setingkat menteri ini akan membahas isu-isu kejahatan lintas negara di Asia Tenggara untuk mendorong kerjasama lintas negara ASEAN untuk dapat mencegah dan memberantas kejahatan internasional. Adapun isu yang akan dibahas pada AMMTC ke-17 yakni terorisme, perdagangan orang, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, dan penyelundupan manusia. Sementara itu, negara mitra dialog yang direncanakan datang pada AMMTC ke-17 ini yakni China, Jepang, Korea Selatan, hingga Timor Leste sebagai negara peninjau. Gelaran yang awalnya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini berubah menjadi event rutin tahunan sejak tahun 2017. Dipilihnya Labuan Bajo karena Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah. Indonesia bakal menggelar ASEAN Indo-Pacific Forum pada 5 sampai dengan 6 September 2023 mendatang. Forum tersebut merupakan flagship event dari ASEAN Summit 2023. Pada forum tersebut akan membahas beberapa isu utama terkait ekonomi, salah satunya infrastruktur hijau, digitalisasi, tourism and creative economy yang diharapkan dapat menjadi perekat yang dapat membangun perdamaian dan juga kerjasama di kawasan. Indonesia akan menjadi tuan rumah flagship event ajang Asian Indo-Pacific Forum atau AIPF pada 5 hingga 6 September 2023 yang merupakan rangkaian acara KTT ASEAN Summit di Jakarta. Selama keketuaan ini, Indonesia ingin melihat penguatan kerjasama konkret dari Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan prinsip inklusivitas dan kerjasama ekonomi serta kerjasama pembangunan. Forum AIPF tersebut akan dihadiri oleh sejumlah eksekutif yang terkait dengan kegiatan ekonomi, lembaga keuangan internasional dan regional, pengusaha BUMN, dan kepala negara. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pahala Nugraha dalam konversi pers mengatakan, pada keketuaan Indonesia mengusung tema Asian Matters Epicentrum of Growth. Pada AIPF tersebut akan membahas beberapa isu utama terkait ekonomi, salah satunya infrastruktur hijau, digitalisasi, tourism and creative economy yang diharapkan dapat menjadi perekat yang dapat membangun perdamaian dan juga kerjasama di kawasan. AIPF akan dihadiri 900 peserta dan nantinya Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan menghadiri pembukaan forum tersebut. Selain dilakukan diskusi panel, AIPF juga akan menampilkan proyek dan pertemuan bisnis. AIPF ini merupakan salah satu kesempatan bagi Indonesia yang saat ini menjadi keketuaan ASEAN. Adapun salah satu tujuan dari keketuaan ASEAN di acara Asian Summit diharapkan dapat menghasilkan beberapa kesepakatan, misalnya terkait dengan penguatan infrastruktur ASEAN, food security, blue economy hingga green economy, digital economy, dan payment ecosystem. Nah, ini merupakan inaugural event di mana ini merupakan pertama kalinya AIPF ini bisa dilaksanakan. Harapan kami AIPF karena tadi merupakan implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Kita berharap tentunya bisa dilanjutkan pada forum summit di tahun-tahun berikutnya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan pemanfaatan Artificial Intelligence pada riset penelitian BRIN sesaat lagi.